Halo semua, selamat datang di podcast pertama kita bersama aku, Yeta, dan juga ada dua teman aku, Goldi dan Zulika. Jadi di podcast pertama ini kita bakalan ngebahas tentang Cina. Nah, Cina itu kan ideologinya komunis, sedangkan sistem ekonominya dia menganut sosialis dan kapitalis. Tapi Cina itu kalau dilihat-lihat kayaknya mereka tuh berhasil banget dan sekarang itu kayak sudah menjadi ekonomi terbesar di dunia, kayak udah nyaingin Amerika. Nah, sebelumnya kan Amerika ini sudah berhasil dengan sistem liberalis kapitalisnya. Nah, dari situ perlu nggak sih biar berhasil, biar Cina ini dapat menyaingi Amerika, perlu nggak sih mereka itu merubah sistem ekonominya menjadi liberalis kapitalis? Nah langsung aja nih berhubung teman-temanku pada paham masalah ini, aku tanya dulu deh. Oke, jadi langsung aja kita ngobrol gimana sih asal mulanya transisi atau keberhasilan dari sistem sosialis kapitalisnya si Cina. Oke, jadi kita langsung aja nih. Gimana Gol menurut kamu yang udah paham banget nih masalah sejarahnya si Cina ini? Paham banget ya, Pak. Oke, gimana? Kalau dari transisi yang apa tadi Mao Zedong tuh kan dia gagal ya yang revolusi budayanya. Mm-mm. Ya, revolusi namanya itu ya kan. Nah, terus Mao Zedong lengser diganti Deng Xiaoping. Nah, Deng Xiaoping itu dikenal sebagai pemimpin yang membunuh komunisme Cina. Kenapa dia dikenal dengan nama itu? Karena banyak sejarawan yang ngelihat Deng Xiaoping itu kebijakannya itu sebenarnya lebih ke liberal, cuman Deng Xiaoping nggak mau ngaku kalau kebijakan dia itu liberal gitu. Mm-mm. Jadi semenjak Cina dipegang sama Deng Xiaoping kan ekonominya naik banget tuh karena Deng Xiaoping ngelakuin reformasi ekonomi tahun 1978 di mana reformasinya tuh dia fokus ke agrikultur, industri, habis itu ke militernya sama ke teknologi dan sainsnya. Nah, selain itu juga dua kebijakan Deng Xiaoping yang benar-benar buat Cina naik itu ada open door policy sama special economic zones. Di special economic zones itu Deng Xiaoping tuh pengen ngebuktiin kalau sebenarnya Cina juga nggak lepas dari sosialisme. Jadi dia tuh nggak cuman kayak kapitalis doang gitu. Kan seperti yang Deng Xiaoping bilang tuh, aku punya sosialisme dengan karakteristik Cina. Jadi ditunjukin di yang kebijakan special economic zones-nya ini, di mana kebijakan ini tuh model produksinya tuh terpusat di sebuah area dengan menyasar ke dunia internasional sebagai pasarnya. Jadi tuh dia tuh lebih terpusat ke daerah-daerah pedesaan, bukan ke perkotaannya. Jadi emang kebijakan ini tuh ngebantu rakyat-rakyat desanya, kayak mereka diberi pekerjaan. Terus pekerjaannya tuh juga nggak cuma sebagai buruh aja, beberapa dari mereka juga jadi manajer di kayak perusahaan-perusahaan asing gitu. Berarti tuh kayak apa sih kebijakannya ini tuh kayak merata ya, maksudnya tersentuh semua dari kalangan-kalangan lapisan masyarakat gitu, nggak cuma untuk orang-orang perkotaan gitu ya, Gol ya? Iya, dia merata karena emang Mm-mm. Deng Xiaoping ini dia pengen mau bangkitin yang dari kecil dulu. Oh, iya iya iya. Ini zamannya Deng. Terus selain itu emang apa aja sih yang mempengaruhi keberhasilan dari sosialis kapitalisnya si Cina ini? Mungkin apa sih dari Kalau yang mm-mm, gimana? dari kayak kan karena Deng Xiaoping tuh dia pemikirannya itu kan pragmatis gitu kan. Hmm, Jadi dia tuh ngelihat kalau misalnya tetap komunis, cuma kalau misalnya tetap kayak Mao Zedong gitu bakal jadi senjata buat Cina. Makanya yang bikin berhasil itu karena Cina udah mulai terbuka secara ekonomi, di mana akhirnya dia mau kerjasama sama Amerika. Kan di sini Deng Xiaoping tuh negara presiden pertama komunis yang
mau mengunjungi Amerika. Oh iya. Aku pernah dengar katanya juga kan yang di zamannya Deng Xiaoping itu dia tuh mulai terbuka gitu kan sama kerja sama internasional. Makanya kayak bukan industri, maksudnya tuh ekonomi Cina tuh kayak naik drastis zamannya dia, ya nggak sih? Iya benar, jadi dia tuh emang benar-benar bangun kerjasama sama Amerika, terus sama apa namanya, Uni Soviet pada waktu Oh itu iya. juga. Terus? Terus di masa Deng Xiaoping juga karena deket sama Amerika kan, akhirnya perekonomiannya tuh naik gitu. Jadi tahun 1981 sampai 1983 itu perekonomian Cina tuh naik 9,6% per tahun. Oh iya. Berarti ini tuh sebelum perang dagang ya? Sebelum perang dagang. Hmm. Ini masih jauh perang dagang nih. Oh, karena dulu tuh, Jadi Cina iya mungkin karena dulu tuh belum gede ya ekonominya. Makanya Amerika belum iya merasa Cina terancam. masih nahan-nahan dulu nih. Dia harus bangun dulu kekuatan ekonominya. Mm-mm. Oke. Keren sih, keren zamannya Bang. Em, terus kalau dilihat dari kemajuannya sekarang kayak Cina tuh udah di mana-mana, bahkan kayak merek-merek dari apa sih, dari ya hal-hal sederhana aja lah yang ada di rumah kita tuh dari Cina. Itu kayak nunjukin banget kan barang-barang dia itu udah masuk ke ibaratnya tuh di setiap negara gitu nggak sih? Dan itu termasuk keberhasilan ekonomi dia juga nggak sih? Nah, kalau dari Zul di setelah zamannya Deng Xiaoping, terus di zamannya Jinping ini tuh, menurut kamu gimana Jo? Perlu nggak sih kayak Cina itu merubah sistem sosialis kapitalisnya itu menjadi liberalis kayak Amerika gitu? Ya, sebelumnya makasih ya teman-teman udah mau ngajak aku gabung diskusi kalian yang sangat menarik ini. Mungkin nanti teman-teman HI dan di luar HI yang mendengarkan podcast ini, jadi eh, mohon ada feedback dari Yeta maupun Goldie biar bisa nanggepin apa yang aku sampaikan nanti ya. Oke. Mungkin Mm-mm. dari dari yang udah dijelasin Goldie tadi, uh, Goldie kan cerita nih dari awal gimana transisi dari Mao ke Deng Xiaoping. Nah, Mm-mm. mungkin kalau gimana sih mereka perlu nggak sih Cina itu mengikuti sistem pemerintahan Barat gitu untuk Yep. menunjang perekonomian? Kita bahasnya lebih ke perekonomian Cina kan. Maksudnya Iya. kok bisa uh, laju laju apa Eko. pendapatan perekonomianku bisa cepat gitu kan. Mm-mm. Jadi kalau dari aku nggak perlu sih. Jadi di sini kalau Cina dia ikut sistem Barat yang liberal, mungkin dinamika perpolitikan internasional itu akan menghilang gitu. Jadi kan itu perbedaan antara sosialis kapitalis dengan paham Barat yang liberal itu kan, jadi kan keduanya itu bisa jadi melengkapi gitu kan. Nah selain itu juga biar apa ya, kalau kita belajar ini biar nggak terlalu condong ke kanan ataupun condong ke kiri. Jadi ada pembela Kayak di seimbang gitu tengah lah. gitu. Nah begitu. Jadi Hmm. eh, selama ini kan yang menjadi pembeda antara mereka tuh itu gitu. Jadi eh, kita yang masyarakat internasional ataupun apa ya posisi dari negara lain itu bisa menilai gitu mana mana sistem yang cocok untuk diadopsi gitu. Jadi Oh kita bisa iya, belajar benar. dari mereka gitu. Oh benar benar Kalau benar. dari Oh ya jadi eh, gimana? iya benar benar. Lanjut lanjut lanjut. Ya kurang lebih gitu sih. Terus kalau Cina itu bisa dibilang apa ya? Kalau menurut aku ya mungkin dia nggak mutlak gitu karena dia tuh seakan menggunakan sistem liberal itu kan dia kan liberal secara ekonomi nih tapi dia kapitalis masih secara politik atau sistem pemerintahannya eh, jadi mereka tuh apa ya kalau kita ngelihat mereka nggak mau stagnan gitu dengan sistem komunis sosial apa
sosialis kapitalis gitu ya, komunis itu. Jadi mereka juga memutar kayak istilahnya brainstorming gitu buat ya masa kita mau berkiblat ke paham kita yang dulu ini nggak ada modifikasi paham gitu. Jadi mungkin dia juga perlu untuk adanya mengumpulkan dukungan dari negara-negara lain gitu buat peningkatan perekonomiannya dia gitu. Yang awalnya tadi udah dijelasin kan tadi sama Goldi, dulu kan masih belum istilahnya mitra perdagangan mereka kan beberapa aja gitu. Dia belum berani, bahkan tertutup sekali kan Cina itu. Tapi mulai dari zamannya Deng Xiaoping dia mulai membuka mitra perdagangan. Terus kalau dari Xi Jinping nih, mungkin kan kalau dari Xiaoping kayak negara lain yang investasi ke Cina gitu kan, dia berusaha untuk negara-negara investasi ke Cina. Kalau Xi Jinping kan juga berinisiatif gitu untuk membuat Cina itu juga bisa investasi di mana-mana. Gitu. Jadi mungkin itu pendekatan yang dilakukan oleh Xi Jinping. Terus mungkin kalau dari kebijakan Xi Jinping kan dia tuh lebih progresif gitu. Jadi selalu ada peningkatan gitu. Jadi tiap tahunnya dia punya progres gitu. Terus dia tuh lebih agresif. Jadi dia, ya itu tadi yang zamannya Deng Xiaoping masih Cina yang negara-negara lain yang investasi ke Cina. Tapi kalau zamannya Xi Jinping kan Cina yang ingin membuka membuka investasi di luar negeri, negara-negara lain. Mungkin berarti itu termasuk juga kayak apa sih yang BRI itu ya, Belt Initiative Road itu kayak termasuk dari ini nggak sih, ya nggak? Gimana menurut kalian itu? Mungkin kalau BRI itu tadi sebelum ini ya teman-teman kita juga ada diskusi kecil sih. Jadi mungkin dari dulu kan namanya obor nih tahun 2000 berapa ya? 10 ya? 2013. 2000 berapa? 2013 namanya masih obor. Sampai 2013 tuh namanya masih obor. Nah, di tahun 2015 namanya diganti jadi BRI ini. Jadi dari awal yang namanya obor kan itu seakan dia tuh Cina tuh menunjukkan kalau mereka tuh menguasai dunia tuh. Jadi kan banyak image-image Cina yang beredaran di luar sana kalau Cina seakan ingin menandingi Amerika Serikat. Padahal Cina tidak pernah mengeklaim dirinya, bahkan pidato-pidato Xi Jinping itu mereka tidak pernah loh mau bilang kita tuh lebih dari Amerika, tapi mereka selalu ngasih statement kalau kita sejajar dengan Amerika gitu. Jadi kalau mereka mengubah dari obor ke BRI ini biar kita tuh punya inisiatif kan BRI kan. Jadi punya inisiatif untuk membangun jalur perdagangan gitu kayak mitra perdagangan di di kawasan jalur BRI. Oke. Ih, seru banget nih diskusinya. Tapi aku penasaran nih nanti ke depannya gimana. Ini opini kita aja ya. Kalau menurut kalian bisa nggak sih, maksudnya ada kemungkinan nggak sih negara-negara lain, maksudnya yang mungkin kerjasama dengan China nantinya tuh kayak mengikuti kayak sistemnya si Cina ini gitu loh. Bisa nggak kira-kira, kan Cina tuh dia pakai sistem sosialis kapitalis. Nah, untuk negara lain tuh ada kemungkinan nggak sih kayak mereka juga gitu melihat keberhasilan Cina saat ini? Gimana menurut kalian deh, menurut kalian berdua, atau mungkin bisa dari Goldi dulu, gimana Gol? Kalau menurut aku sih kalau negara lain mau ngikutin sistemnya Cina ini mungkin bisa ya, tapi dilihat lagi sejarah negaranya itu kan Cina tuh ngambil sistem ini karena dia emang nggak mungkin ngadopsi liberal, karena dengan sistem sejarah dia yang kerajaan terus yang konfusianisme yang sampai sekarang pakai sama Jinping kan, jadi kayaknya nggak mungkin tuh dia pakai liberal. Mungkin cuman susah buat masyarakatnya bisa kasih sama sistem itu kan. Tapi kalau menurut aku ya, negara yang kemungkinan bisa ngambil atau mungkin berhasil kayak Cina itu Korea Utara harusnya bisa sih pakai kebijakan yang sosialis kapitalis kayak gini. Iya ya, kenapa?
Karena mereka nggak ini ya, nggak Iya kan Korea Utara kayak belum terbuka Iya, banget. ya. oke. Jadi mereka malah lebih memilih apa ya kerjasamanya apa sih kalau Korea Utara kalau kalian tahu mereka kerjasamanya untuk apa ya? Korea Utara tuh kayak kebanyakan kerja sama Kayak negara-negara Soviet komunis gitu nggak juga sih? sih. Soviet udah nggak ada, maksudnya Rusia gitu-gitu nggak sih? Terus ya Soviet. iya. Iya, 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 iya. Berarti ada kemungkinan lah ya, tapi untuk negara-negara komunis atau yang ada apa sih sejarah-sejarah dari Konfusianisme nggak sih? Kalau kayak Indonesia kayaknya nggak mungkin deh ya. Soalnya Indonesia dari sejarahnya juga Ya, udah beda kita ya. Oke. Berarti Ya, em, dan mm-mm. juga sih kondisi Oh, negara. berarti itu harus dipengaruhi dengan sejarah negaranya dulu gitu. iya. Iya, sama Sama kepentingan negara kepentingan ya, juga sih. Karena bener kan banget. Konfusianis itu kan ya lebih ke ideologi ya kan. Kalau Iya, Dan lebih ke ideologi. ideologi kan isinya ada agama, sosial, politik, kebudayaan gitu ya. Untuk merubah itu, kalau misal negara lain mau mengikuti nih, untuk merubah eh, aspek-aspek itu kan susah ya, maksudnya transisinya gitu apa gimana. Jadi mungkin kalau Cina mengambil liberal secara ekonomi kan bukan berarti langsung apa ya membalikkan suatu ideologi itu kan. Jadi mungkin masih bisa apa ya beradaptasi gitu. Jadi kalau untuk negara-negara lain aku kurang tahu ya. Kayaknya sulit untuk menerapkan uh, perubahan ideologi tersebut. Oke. Nah, kalau sebaliknya, em, kayak kalau tadi itu kan ada kemungkinan nggak sih kalau negara luar itu kayak mengadopsi sistemnya Cina. Jadi kita sepakat kalau tadi itu mungkin ada kemungkinan kalau negara tersebut menganut komunis juga, kayak sosialis juga gitu kan. Tapi kalau misalnya Cina ada kemungkinan nggak sih berganti ke liberal gitu? Mungkin tadi ada Goldie apa siapa tadi yang bilangnya nggak mungkin ya. Tapi kalau dilihat dari sekarang, aku ngelihatnya kalau dalam sistem ekonomi, si Cina itu udah tunduk sama WTO. Dia kayak udah ibaratnya tuh setuju dengan kayak sistem pro. Kalau menurut kalian, Cina itu bisa nggak sih terbawa arus liberal gitu? Dengan melunturnya mungkin ideologi mereka, bukan ideologi maksudnya sistem sosialis kapitalisnya itu ada kemungkinan nggak? Kalau menurut aku sih di bidang ekonomi iya ya. Karena kalau mereka tetap pakai yang kebijakan mereka, mereka nggak bakal semaju Mm-mm. sekarang kan. Mungkin yang dimaksud ya tadi sini tuh apa ya sistem pemerintahannya juga bisa tergerus gitu. Mulai dari perekonomian kan udah mulai liberal nih dengan dia membuka banyak mitra perdagangan tuh. Nah Maksudnya kalau gimana? Tapi kalau sistem pemerintahan kayaknya agak berat Iya, ya. karena memang dari Xi Jinping aja udah menyatakan kalau apa ya Iya. bahkan dia merubah gitu ada Presiden iya, seumur iya, ya hidup. benar, dari benar dari banget. presiden yang iya 5 tahun sekali dalam 2 periode dia malah menyatakan kalau bisa pokoknya sampai gua mati nih baru bisa ganti lu pada Ambis gitu sekali. kan jadi Ya, kalau misalnya jadi Xi Jinping untuk ini lengser bertahan kan, mungkin Gimana, bisa. gimana, Gol? Sorry, putus-putus. Kalau Xi Jinping tiba-tiba lengser, mungkin bisa ganti. Kalau punya iya pemimpin yang baru, terus Tapi tetap aja pemikirannya susah juga nggak ya? lebih ke Susah arah, sih menurutku. iya tetap susah buat petinggi politiknya juga nggak mungkin langsung mau kan. ya, kalau ada yang mau minta beliau lengser nih hilang nanti besoknya Tapi gimana dong tapi ya guys, di Cina itu kan udah banyak juga tuh gerakan-gerakan, nggak tahu maksudnya tuh dari masyarakatnya yang pengen liberal nggak sih, yang demo-demo gitu. Ada Iya, iya kemungkinan sih juga. sebenarnya demo-demo itu tuh udah ada dari Mm-mm. Deng Xiaoping. Dari zaman Deng Xiaoping mahasiswa itu udah banyak banget yang Mm-mm. pengen demokratis. Cuman ya kembali lagi Cina bakal tetap komunis di bagian politik itu, meskipun ekonominya dia liberal tapi bakal tetap represif kalau udah bagian masalah pemerintah. Ya, 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 ya. Berarti tetap aja susah ya.
Bener sih kata kata Jul tadi Mm-mm. tuh, kalau misalnya semuanya jadi sistem liberal kapitalis, nanti nggak ada lagi dinamika politik internasional ya. Maksudnya ekonomi internasional Mm-mm. juga. Jadi ya nggak Iya apa-apa benar. lah biar balance gitu. Mungkin kalau ada negara yang mau ngadopsi sistem Cina cocok gitu dengan sosialis kapitalisnya ya kayak monggo gitu kan. Atau yang mau kayak sistem Amerika juga ya so aja tuh kan. Oke guys, Iya. diskusinya seru banget. Seru lah ya. Jadi Seru lah. eh, Eh, di eh, tengah tapi pandemi. aku ada mau nanya Gimana nih. gimana? Hmm, ini deh. Gimana Jul? Kayak pendapat kalian aja gitu. Gimana Kan nih? BRI itu kan dia tuh nggak ada dokumen yang apa ya yang mengisi semua jalannya BRI itu gimana gitu-gitu Mm-mm. kan. Nah, BRI itu kan punya satu dokumen. Terus judulnya tuh kan cuma visi dan aksi gitu. Mm-mm. Jadi dia tuh ideal banget gitu. Ya, ya pragmatis Mm-mm. gitu. Jadi mungkin mungkin nggak kalau apa ya kan itu kayak selama ini orang-orang tuh ya mungkin pengamat-pengamat Tiongkok ataupun apa ya pengamat Indonesia lah mungkin ya kan banyak juga yang kayak gitu. Eh, Mereka tuh ada juga yang beranggapan kalau ya adanya satu dokumen ini yang tidak terlalu apa ya menjelaskan apa-apa saja yang ada di jalannya proyek BRI ini. Jadi seakan Cina itu nanti bisa aja membuat jebakan gitu loh. Dan banyak juga kan artikel yang udah mengangkat kalau BRI itu sebenarnya jebakan hutang gitu-gitu kan. Apalagi daerah Asia Selatan gitu. Jadi mungkin gimana tuh menurut kalian kayak eh, dokumen ini itu sebenarnya dibuat dikhususkan untuk BRI ini buat jalannya BRI biar tertata atau malah dengan tidak tidak jelasnya isi apa ya tidak terperincinya isi dari dokumen ini jadi membuat jebakan hutang bagi negara-negara yang mengikuti investasi tersebut gimana? Goldi dulu deh. Gimana Gol menurutmu Gol? Kalau menurut aku gimana ya? Cina tuh pinter banget sih Licik sih sebenarnya enggak. Sebenarnya nyusun lebih ke licik strateginya. sih, ya enggak? Iya loh. Dia tuh kayak eh ya merendah untuk merokok Bangke. lah istilahnya Pak. Tapi itu juga bisa jadi jebakan sih kayak mungkin Cina kan nggak mungkin nggak ngeluarin kebijakan yang bakal berbeda buat dirinya sendiri. Jadi ya bisa aja tuh Bu, jadi jebakan juga buat dia kayak dia ngasih pinjaman dana ke negara lain kan juga pasti balasannya berkali-kali kayak kita ke mereka. Si Jul ini tadi tuh, maksud si Jul ini tadi tuh jebakan untuk Cina sendiri atau jebakan untuk negara lain, Jul? Jebakan untuk negara lain yang Ikut proyek ini ya? ikut sama Oke. ya Kalau menurut aku sih ada aja pasti. Dan itu tuh udah ada contohnya tau gak sih, Jul? Jadi kita agak ini ngaur ngidul dikit ya, kayak di luar dari konteks ya. Yang penting tentang Cina. Ya, nah jadi ceritanya itu di Sri Lanka. Jadi Sri Lanka itu kayak minjam Cina investasi ke Sri Lanka kan. Nah, untuk bangun bangun apa ya pelabuhan aku lupa namanya Hambantota apa gitu-gitulah pokoknya pelabuhan internasional. Terus si Sri Lanka ini kan emang pendapatannya tuh masih kecil gitu loh dan akhirnya nggak mampu bayar utang ke Cina. Nah si Cina ini dengan jebakan yang liciknya itu akhirnya menguasai si pelabuhan ini kayak ya udah kalau misalnya kau nggak bisa bayar hutangmu ya aku ambil loh pelabuhanmu gitu loh. Akhirnya si pelabuhan Sri Lanka ini sekarang dikuasain oleh Cina. Nah itu kayak taktik Cina buat gimana sih ngejebak nggak sih? Jadi dia kayak ke negara-negara yang kurang ibaratnya tuh yang bukan negara yang langsung maju gitu loh, kayak negara-negara kecil yang kira-kira apa dia bisa kayak bukan ngendaliin juga sih, gimana ya bahasanya. Intinya gitulah yang mungkin ada ini mau minjem atau apa gitu loh, ada kemungkinan buat minjem uang atau apa ke negara dia gitu. Tapi nah Indonesia nih kayak harus hati-hati juga harusnya.
Ya karena selama ini Cina kalau minjemin apa ya, kalau investasi gitu-gitu ada negara yang membutuhkan, dia nggak banyak menuntut gitu loh. Kayak persyaratannya juga nggak Iya. muluk-muluk amat kan kayak World Bank atau IMF gitu. Jadi ya udah, negara lain juga dengan senang hati dibantu gitu. Tapi ternyata hasilnya kayak gitu, Iya kan. banyak jebakan gitu. Cina di luar kan kayak kelihatan royal banget kan, kayak ada yang mau butuh bantuan Bener dia banget. siap ngasih nih. Iya, dia tuh kayak bener banget dari soft power-nya itu loh, kayak dia em, kayak dengan tangan terbuka, oke kami siap membantu gitu. Tapi akhirnya dengan kesiapan membantunya ini dia juga siap juga kayak ibaratnya ngambil apa yang kita punya gitu loh. Ya enggak sih kalau misalnya kita nggak mampu gitu. Terus dari BRI ini tuh coba negara yang terlibat itu ya rata-rata juga negara, maksudnya cuman ada beberapa negara kan yang negara maju mau terlibat. Di bawah itu ya Iya. negara ya yang berkembang, terus ya negara yang sosial apa ekonominya ke bawah enggak sih? Maksudnya yang sedikit kurang 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 maju. Kurang lebih begitu. Tapi awalnya BRI ini juga buat ngatasin overakumulasi yang di Cina itu nggak sih guys? Iya kan? Oh iya. Ini dia orang juga bertanya-tanya ya, dapat dana dari mana sebenarnya itu ya kan bangun jalur perdagangan kayak gitu. Jadi ya yang over dolar itu juga kan mungkin jadi mengurangi dolar yang ada di sana. Jadinya dibangun itu. Tapi nih kalau misal dampak apa ya jangka panjangnya nih kalau misal itu misalnya jalur itu udah benar-benar deal jadi gitu kan kayaknya Cina juga apa ya kewenangan buat jadi jalur perdagangan makin mudah nggak sih buat Cina karena ya gue yang bangun gitu masa nggak bolehin gue masuk Iya gitu sih nggak sih. sebenarnya, makanya sebenarnya ya ada kayak ininya juga mungkin kalau ketakutan negara luar itu negara-negara mungkin yang negara kurang maju itu ya terjebak hutang kan sama Cina. Tapi ada beberapa negara juga tuh ya bisa nguntungin dengan adanya mungkin dibangunnya pelabuhan atau jalur perdagangan gitu kalau melewati negaranya dia tuh kan berarti bisa ini enggak sih bisa jadi perdagangan di sana tuh lancar gitu loh karena udah ada jalurnya ya enggak? Ya, Nah, ada bener banget maju. mutualisme sih. Mereka juga mempertimbangkannya mau menerima apa kerjasama itu gitu jadi mempertimbangkan juga pekerja lokal itu seberapa gitu kan jadi ada sih orang yang ada negara yang mana ya kalau Indonesia kan nggak kayak gitu kalau ada negara mana ya guys yang Indonesia tapi jadi kayak mau buka jalur perdagangan itu kan nah tapi syaratnya 60% itu kerja lokal gitu jadi lu cuma bawa 40% aja gitu karena kita juga nggak mau didominasi sama kamu gitu kan. Nah, itu untung rugi tuh pinter-pinter dari negara yang kerja sama sih. Tapi kalau Cina gitu kalau lihat Indonesia tuh kayak aduh manut banget apa-apa iya apalagi tapi kita tuh sebenarnya gimana? Aku bingung ya sama Indonesia nih antara nunduk banget sama Cina atau ada yang nggak tahu ada strategi apa tuh juga belum bisa ngelihat sih apa strategi Indonesia kalau gitu kok dia sampai kayak gitu makanya sih sebenarnya ya? tuh banyak yang curiga gitu loh yang curiga ini sebenarnya yang kerja sama si Cina ini negaranya atau individu sih sebenarnya tuh banyak tuh sekarang yang lagi heboh-heboh banget kan ya sebenarnya kamu yang kerja sama si Cina ini tuh kayak kayak ada kelompok apa ya kelompok sekelompok orang gitu yang untuk kepentingan dia ya untuk kepentingannya pribadi atau emang untuk mewakilkan semua ibaratnya tuh warga negara kita gitu loh padahal
kadang tuh Iya. kerja sama Cina tuh ya emang ada beberapa yang menguntungkan, tapi menurut kita tuh kayak terlalu ketergantungan sama dia ya nggak sih? Yang kayak kalian bilang, Kita udah Iya. lama ya. Berapa? 70 tahun ya udah. Udah sama-sama Cina. Apa lebih? iya udah 70 tahunan. Iya nih. Sekitar segituan. Kita seakan didominasi mereka gitu. Coba liatin. Terus makin erat hubungan Iya dari kan. segitu kita makin erat banget. Orang-orang Tiongkok Chinese juga banyak. Udah macam Saudara tak seibu. Astagfirullah. Aduh guys, sumpah. Malam ini ngawur ngidul banget. Kayaknya judulnya itu nggak cocok deh kalau misalnya perlu nggak sih Cina yang perlu nggak sih Cina kayak ganti sistem kayak Barat, kayak judulnya nggak cocok itu. Tapi ngawur ngidul ngomong Cina itu aja kali ya. Nah, tapi tidak terlepas dari itu kan pembicaraan Iya. kita dari tadi. Iya, kalau kita gibahin Tidak Cina. terlepas dari. Nah, sebenarnya kita nggak gibahin Cina, Gol. Tadi kan kita udah ini apa menjelaskan dari awal kayak apa Iya. aja gitu Jadi sekarang progres kayak Cina Iya. gitu-gitu. Tapi di akhir kita gibahin. gibah Tapi ya juga nggak ya apa-apa itu. sebenarnya. Nanti biar ini biar para pendengar Biar- kita ini bisa komen nih di bawah apa untuk mereka yang pro Cina atau Cina. counter kontra. bisa mungkin komen di bawah kita nih gitu kan. Jadi ya udah Oke. gitu intinya. Oke, berhubung di sini udah malam nih. Oh iya. Jadi nanti mungkin kita bakalan, karena obrolannya ini seru banget. Kalau ngomongin Cina tuh emang gak ada habisnya. Nanti mungkin kita bisa lanjut di episode selanjutnya atau pertemuan ya kayak ngajar aja. Atau kayak di kesempatan lain untuk ngebahas Cina lagi nih guys. Jadi untuk malam ini em, yang aku dapat dari obrolan kita adalah kayak sekarang itu emang pengaruh Cina di dunia luar itu, di dunia internasional itu emang udah mencolok banget ya. Terus dia kayak nyebarin pengaruh dengan apalagi di zaman si Jinping ini kayak dia progresif banget kan Julia. Terus Ya. dia udah makin progresif, terus kayak dengan mungkin bisa dikatakan proyek BRI ini udah membuahkan hasil juga untuk Cina gitu. Jadi mungkin ke depannya ada kemungkinan Cina ini menjadi ekonomi terbesar di dunia, kayak menyaingi Amerika atau bahkan kayak di atas Amerika nanti bisa aja sih menurutku. Tapi ekonomi sih. Iya, bener Tapi banget. masih panjang. Perjalanannya masih panjang banget. Kalau untuk kayak gitu, Oke, mungkin soalnya militernya kan juga gitu. Oke, mungkin buat teman-teman yang tertarik dengan isu Cina, kerjasama Cina, mungkin bisa stay tune terus buat ngawasin perkembangan Cina. Oke, karena udah malam, jadi kita akhirin aja dulu. Kita lanjut mungkin di segmen berikutnya, segmen selanjutnya buat ngebahas Cina. Jadi Ya. thank you banget guys sudah mau bergabung, udah mau ngebahas obrolan Cina. Oke. Oke, itu aja sih. Kita ketemu lagi di segmen selanjutnya. Ya. Thank you guys. Makasih ya Goldie. Dadah. Undang lagi ya kapan. Oke, assalamualaikum.